Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabuddin Yawadin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa jami'il ulama il amilin, khususan jami'il masyayikh ma'adil irboyo wa jami'il awliya tis'ah, wa khususan mu'alif hadal kitab Adabuddin Yawadin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada wa ansyadani ba'du ahlil udaba. Wa ansyadani mendendangkan syair ni terhadapku ba'du ahlil adabi, sebagian ahli sastra, li Ibn Rumi, bagi Ibn Rumi. Artinya syair yang didendangkan oleh sebagian sastrawan itu dikarang atau pengarangnya adalah Ibn Rumi. Apa yang dikatakan dalam syairnya itu? Jaro qalamul qada'i bima yakun fas'asiyani at-taharruku was-sukun. Jaro telah berjalan, qalamul qada'i pena kepastian atau pena takdir itu, bima dengan sesuatu, yakunu yang ada. Jadi pena kepastian atau pena takdir itu telah berjalan sesuai semestinya gitu. Fasiyani adalah dua sesuatu yang sama. At-taharruku yaitu berubah, bergerak, wasukunu dan diam. Jadi antara berubah dan diam itu adalah dua sesuatu yang sama, katanya gitu. Jununun minka antas alir rizqi wa yurzaqu fi ghasyawatihil janinu. Jununun adalah gila, katanya, minka dari kamu, antas'a kamu berjalan, lirizki terhadap rizki. Jadi gila ketika kamu berjalan, berambisi mencari rizki, katanya gitu. Wa yurzaku, dan diberi rizki, fi ghasyawatihi di dalam perut ibunya janin, al janinu janin, ya. Artinya sedangkan janin pun gitu kan, widungan atau ya janin pun yang ada di perut ibu itu diberi rizki gitu. Ini ada syair ya, artinya bahwa janin saja yang ada di dalam perut ibu, yang dia itu belum bisa bergerak, belum ada di dunia nyata gitu, diam di dunianya hanya di perut ibunya saja, itu pun oleh Allah diberi rizki, katanya gitu. Jadi artinya orang yang bergerak ataupun tidak bergerak, janin yang ada di dalam perut ibu pun itu dikasih rizki gitu. Dan itu adalah rizki itu adalah kaitannya dengan ketetapan dan takdir Allah gitu kan. Kita mengenal istilahnya jodoh, pati, rezeki ya. Itu adalah kepastian yang ditentukan oleh Allah. Itu seringkali kita mendengarkan itu. Nah, di dalam syair ini ditegaskan seperti itu. Rizki pun itu adalah kepastian atau takdir Allah gitu.
Wa nahnu kami nas'alu kami memohon Allah terhadap Allah ta'ala mahalur Allah akramal mas'uli, zat yang lebih mulia-mulianya, zat yang layak untuk dimintai pertolongan, dimintai permohonan, wa afdhala ma'mulin, dan lebih utama-utamanya zat yang diharapkan. Ayyuhsina, kita memohon apa? Ayyuhsina, Allah memperbaiki ilaina kepada kita at-taufiqa, terhadap pertolongan, terhadap taufik, fima di dalam sesuatu, manaha yang Allah berikan gitu. Wa yasrifa, dan Allah memalingkan anna dari kami ar-rughbata, terhadap cinta, fima di dalam sesuatu, mana'a yang Allah larang. Istighfafan, karena berusaha mencegah, li tabi'ati tsarwati, kepada konsekuensi kekayaan, wa mubiqati syahwati, dan kerusakan karena syahwat gitu. Jadi karena rizki itu adalah takdir Allah, ya kan, Allah yang menentukan, sehingga kita memohon, ya kan, berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul memberikan rizki yang terbaik bagi kita, dan Allah memalingkan kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Di antaranya adalah kita mengikuti syahwat yang pada akhirnya akan merusak kita gitu. Nah, kita semoga kita Allah memalingkan kita dari kerusakan-kerusakan akibat mengikuti syahwat itu. Warwa, dan meriwayatkan Syarik bin Abi Namir an Abi Jada', dari Abi Jada', an a'mamihi, dari paman-pamannya Abil Jada', wa azdadihi, dan kakek-kakeknya Abil Jada', anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina, adalah mereka, lam yu'tau, yang tidak diberi kekayaan, alladzina itu, hatta yabthuru, sehingga mereka sombong, sehingga mereka tidak bersyukur, walam yutaqattaru, dan tidak diberi kemelaratan, kemiskinan, alladzina itu, hatta yas'alu, sehingga mereka meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Jadi khairu ummati alladzina lam yu'tau hatta yabturu wa lam yuqaddaru hatta yas'alu. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang tidak diberi kekayaan sampai dia lupa diri, lupa daratan, sombong, tidak mau bersyukur, dan tidak diberi kemelaratan atau kemiskinan sampai dia mengemis-ngemis gitu. Artinya berarti sebaik-baik umatku adalah umat yang ekonominya menengah gitu ya. Artinya dia mapan ekonominya, tapi tidak sombong, tapi dia juga bersyukur gitu, dan tidak diberi kemelaratan atau kemiskinan sampai menjadi pengemis gitu. Waqala, dan berkata Abu Tamim At-Ta'i, indi minal ayyami ma law annahu adha bisyaribi burqidin ma ghammadha. Indi, di sisiku, minal ayyami, dari hari-hari, ma, adalah sesuatu, law annahu, jika sesungguhnya ma itu, adha, menjadi, ya, bisyaribi murqidin,
orang yang meminum obat tidur, ya kan, ma ghammadha, maka tadi itu tidak memejamkan mataku, katanya. Jadi di suatu hari, ya kan, aku susah tidur gitu. Ada sesuatu yang membuat saya sulit tidur, memejamkan mata, sampai saya meminum obat tidur. Toh saya meminum obat tidur pun saya tetap tidak bisa memejamkan mata saya, gitu. La tatlubanna rizqa ba'da shimasihi fatarumahu sabu'an idza ma ghayyadha. La tatlubanna, janganlah kamu mencari ar-rizqa, terhadap rizki, ba'da shimasihi, setelah tercegahnya rizki. Fatarumahu, kemudian kamu bertujuan terhadap rizki, sabu'an, seperti binatang buas gitu. Idza ma ghayyadha, ketika sabuk itu muring-muring, atau ketika sabuk itu, binatang buas itu sedang marah gitu. Ya, artinya setelah kamu tidak berhasil mencari rizki, misalkan, janganlah kamu mencari rizki itu membabi buta, seperti binatang buas yang sedang marah gitu. Katanya kalau binatang buas yang sedang marah itu kan dia akan menerjang siapa saja, dia akan memangsa apa saja yang ada di depan matanya. Nah, janganlah seperti itu. Mencari rezeki itu jangan seperti binatang buas yang sedang marah gitu. Nanti lepas kontrol, dia tidak selektif, dia memakan, memangsa apa saja gitu. Ma ghuwida sabra al-mar'u illa ra'a ma fatahu dzunal ladzi qad uwida. Ma uwida, janganlah mengganti as-sabra, terhadap kesabaran, umruun, seseorang, illa ra'a, kecuali umruun, seseorang itu melihat atau berpendapat, ma, terhadap sesuatu, fatahu, yang umruun itu terputus, hu, terhadap ma, dzunalladzi, sebawanya sesuatu, qad uwida, yang telah alladzi itu menggantinya. Ya, apa ini? Artinya bahwa seseorang itu janganlah mengganti kesabaran gitu, kecuali seseorang itu melihat sesuatu yang sebawahnya sesuatu itu yang telah menggantinya. Jadi seseorang itu jangan sampai mengganti kesabaran, tetap sabar gitu. Ya kan, kecuali seseorang itu melihat ada sesuatu yang memutus seseorang itu, lalu kemudian menggantinya sesuatu yang sebawahnya. Ini filosofis sekali. Maksudnya adalah ketika seseorang itu kebutuhannya misalkan 2.000 misalkan, kalau dia mampu mendapatkan 2.000, ya sabar, tidak boleh mengganti kesabaran itu, kecuali kebutuhannya dia 5.000, ya kan, tapi dia hanya bisa punya 2.000. Nah, itu tidak boleh, dia tidak boleh bersabar, dia harus mencari kekurangannya itu gitu. Jadi dia boleh sabar,
selama antara rizki yang didapatkan dengan kebutuhannya itu sesuai gitu. Jadi rizki dapat memenuhi kebutuhannya yang paling standar gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang menurutnya menghalang-halangi dia sehingga, atau kendala-kendala yang sehingga dia tidak bisa mendapatkan rezeki yang mengcover kebutuhannya, nah maka dia tidak boleh sabar, dia harus banting tulang lagi untuk mencari rezeki lagi agar dapat mengcover kebutuhan diri dan keluarganya gitu. Nah ini sebenarnya ini bab terakhir dari bab sebelumnya, yaitu tentang soal bagaimana bersyukur, tentang bagaimana sikap seorang muslim menyikapi harta dan rizki gitu ya. Nanti setelah itu akan masuk pada bab berikutnya yang bab berbeda, yaitu tentang adabun nafas, tentang etika, takdib. Nanti di kedepannya akan membahas tentang soal pembentukan karakter akhlak manusia. Jadi kita dapat menyimpulkan di bab terakhir ini, dalam kitab ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mendukung kemajuan ekonomi. Umat Islam harus memiliki ekonomi yang kokoh, ekonomi yang kuat, sebab seperti yang dalam hadis dikatakan, jangan sampai menjadi seseorang yang miskin dan mengemis, jangan sampai menjadi orang miskin yang meminta-minta gitu. Dan ini dibenci gitu. Dan ini bukanlah orang yang ideal. Dan dalam hadis pun dikatakan dalam kitab ini bahwa tidak termasuk ideal juga ketika seseorang yang kaya dikasih banyak rezeki tapi sombong, congkak, egois dan tidak bersyukur gitu. Artinya tidak bersyukur, dia ekonominya tidak disalurkan kepada kebaikan, tidak untuk membantu, tidak untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban ibadah yang bersifat maliyah seperti zakat, haji dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah ongkos. Nah, jadi idealnya umat Islam ekonominya kokoh, agar ekonomi itu bisa membangun peradaban yang lebih baik lagi, agar bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi gitu. Nah, itulah pengajian singkat pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.